Ngerasa terlalu muda buat kena stroke? Yakin aman dari stroke? Mentang-mentang masih muda gitu? Apakah benar stroke itu nggak mungkin terjadi pada orang-orang yang masih muda? Nah, kita cari faktanya di video ini. Check this out. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Aditya Putra Priahita, spesialis saraf. Pada video kali ini kita akan membahas topik mengenai penyakit stroke. Penyakit stroke dan hubungannya dengan orang muda ya. Nah, ini menarik kita bahas karena di masyarakat ya, di luar sana banyak yang berpendapat seperti ini. Wah, nggak mungkin lah kita kena stroke, kita kan masih muda gitu. Ketika didapatkan kabar bahwa si A kena stroke gitu, wah mosok sih, mustahil dia kan masih usia 20 tahun gitu kan, dia masih usia 30 tahun, mosok kena stroke sih, kok bisa sih gitu. Nah, seolah-olah stroke itu penyakit yang hanya bisa mengenai orang tua saja gitu, orang usia muda tidak bisa kena stroke gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya faktanya gitu. Nah, faktanya risiko stroke itu memang kejadiannya meningkat pada pasien-pasien dengan usia tua atau lansia ya. Jadi semakin tua peningkatan kejadian penyakit stroke itu memang meningkat gitu. Tapi kejadian stroke itu juga meningkat pada usia muda gitu. Semakin lama semakin naik angkanya gitu. Bahkan terjadi juga pada anak-anak dan remaja gitu. Nah, data terbaru dari George 2020 menyebutkan bahwa 10-15% kejadian stroke itu terjadi pada usia 18-50 tahun, di mana memang usianya relatif muda dibandingkan kejadian-kejadian stroke yang terjadi pada lansia ya gitu. Nah, ini membuktikan bahwa memang kejadian stroke ini tidak hanya terjadi pada lansia saja, tapi juga bisa terjadi pada orang yang muda gitu. Pengalaman saya sendiri, saya sebagai dokter saraf pernah menemui pasien gitu, usia waktu itu 18 tahun, masih mahasiswa baru di UGM ya. Waktu itu di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, saya menemukan pasien dengan stroke, perdarahan di otak gitu, usia 18 tahun gitu. Nah, terus kemudian tangannya lumpuh separuh, dia tidak bisa berkomunikasi, namanya afasia ya, tidak gangguan dalam fungsi berbahasa dia gitu. Itu saya temui waktu itu 18 tahun gitu. Belum lama juga saya juga menemukan pasien di Purwokerto ya, ada pasien stroke jenisnya sumbatan, itu terjadi pada usia 22 tahun gitu. Jadi masih muda sekali ya, 18 tahun, 22 tahun gitu. Sementara banyak pasien-pasien saya yang lain, pasien-pasien saya yang rutin kontrol ke poliklinik saraf, itu juga untuk kasus stroke juga banyak yang muda-muda. Banyak yang saya dapatkan 30 tahun, 40 tahun, di mana memang itu usia-usia produktif ya, usia-usia di mana mereka masih jadi tulang punggung keluarga gitu kan. Terus kemudian masih sedang aktif-aktifnya, karirnya sedang menanjak dan sebagainya, sehingga beban yang diakibatkan dari stroke itu lebih terasa lagi gitu, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya gitu ya. Nah, itu cukup membuktikan bahwa stroke itu bukan hanya terjadi pada orang tua saja, juga bisa terjadi pada orang usia muda. Nah, kok bisa sih gitu stroke itu terjadi pada usia muda? Penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya memang mayoritas adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain yang menjadi faktor risiko atau penyebab terjadinya stroke pada usia muda memang ada, seperti kelainan pembuluh darah gitu kan, kelainan anatomis yang lainnya. Itu memang rata-rata pasien-pasien stroke dengan usia muda ada faktor risiko tersebut gitu. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa faktor gaya hidup yang semakin tidak sehat itu juga menjadi penyumbang yang besar terhadap peningkatan terjadinya stroke pada orang-orang dengan usia muda gitu. Soal gaya hidup ini penting sekali. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya hal-hal mendasar, hal-hal penting apa
yang perlu kita ketahui tentang stroke agar kita nggak buta-buta amat tentang stroke, sehingga kita bisa awareness kita lebih terbentuk terhadap penyakit stroke ini. Nah, kalau dari data disebutkan bahwa menurut Riskesdas ya, riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kejadian stroke di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013 dari 7% menjadi 10,9% ya. Jadi memang meningkat ya. Gitu. Jadi semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin banyak orang muda yang terkena stroke gitu. Nah, data dari WHO juga menunjukkan bahwa sampai saat ini stroke masih menjadi penyebab kecacatan terbesar di dunia dan penyebab kematian kedua terbesar di dunia setelah penyakit jantung koroner gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita gitu ya, menjadi penyebab kecacatan terbesar. Karena ya tadi, karena stroke itu kalau satu sisi menyebabkan kematian iya, tapi kalau memang survive, dia tidak meninggal karena stroke-nya, kemungkinan besar memang tertimbul cacat. Yang cacat itu kemudian membuat banyak pasien itu kemudian tidak bisa menjalani aktivitas seperti sehari-hari, seperti kebiasaannya selama ini, tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa bahkan tidak bisa mandiri lagi, tidak bisa untuk hal-hal yang keseharian biasa dilakukan seperti mandi, makan, terus kemudian mungkin mengambil sesuatu di rumah, itu tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, itu yang seringkali menyebabkan kualitas hidup pasien itu turun jauh, kemudian menjadi depresi kemudian membuat berbagai macam penyakit lain ikut muncul ya gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai, pentingnya kita untuk menghindari stroke karena memang akibat yang dibawa oleh stroke ketika sudah terjadi atau terkena stroke itu memang besar sekali. Tidak hanya soal kematiannya, tapi juga soal dampak kecacatannya, dampak psikologis, dampak fisik juga, dan dampak sosial juga terkena. Nah, kita mulai juga dari definisi ya. Stroke itu apa sih? Mudahnya adalah stroke itu adalah kondisi terganggunya suplai darah yang berisi oksigen dan nutrisi menuju otak, yang kemudian menyebabkan kematian sebagian sel-sel otak. Jadi intinya pembuluh darah di otak itu terganggu alirannya, sehingga ada daerah di otak itu yang nggak kedapat suplai gitu, nggak dapat suplai oksigen maupun nutrisi dari aliran darah tadi, sehingga daerah tersebut, sel-sel otak di daerah itu mati. Nah, itu yang membuat stroke gitu ya. Nah, kemudian stroke itu sebenarnya seperti penyakit jantung ya. Kalau di jantung itu ada heart attack, kalau stroke itu brain attack. Jadi memang kejadiannya tiba-tiba gitu ya. Jadi seperti serangan gitu. Kita seringkali ya kalau saya temui pasien biasanya lagi jalan-jalan dok, tiba-tiba langsung pingsan, tiba-tiba langsung lemes sebelah gitu. Jadi tiba-tiba gitu kejadiannya. Walaupun sebenarnya secara patomekanismenya, secara kalau kita lihat ya tidak ada yang tiba-tiba, pasti semuanya terbentuk pelan-pelan, tapi gejalanya memang terjadinya tiba-tiba. Nah, kemudian stroke itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu stroke perdarahan dan juga stroke sumbatan gitu. Nah, selain jenisnya, yang penting kita ketahui adalah gejala-gejala stroke itu apa saja gitu. Nah, yang paling mudah adalah ini kita bisa lihat ya, ada slogan atau mnemonik ya, namanya segera ke RS. Ini memudahkan kita untuk menghafal, untuk mengingat apa saja sih gejala-gejala yang mengarah ke penyakit stroke gitu. Segera ke RS. Nah, kita bisa lihat itu artinya senyum yang tidak simetris, mulutnya mencong ya ke satu sisi gitu. Terus kemudian juga bisa jadi sulit menelan atau bisa jadi tersedak ketika makan atau minum ya, dan itu terjadi tiba-tiba gitu. Itu jadi senyum tidak simetris. Kemudian G itu artinya gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah atau bahkan lumpuh sama sekali gitu. Jadi geraknya ya lemes, tangan dan kaki biasanya sesisi gitu ya. Nah, kemudian ra itu bicara gitu. Bicaranya pelo, tiba-tiba tidak bisa berbicara yang jelas gitu. Berbeda sekali dengan beberapa waktu sebelumnya yang mungkin bisa bicara dengan jelas ya. Itu ra, bicara gitu. Terus kemudian ke itu kebas atau baal. Nah, banyak juga pasien-pasien stroke itu yang mengalami kebas. Jadi separuh tubuhnya itu
tidak terasa, mati rasa, atau mungkin juga ada rasa kesemutan, itu juga bisa gitu. Nah, terus kemudian R itu rabun. Jadi ada juga gejala yang matanya tiba-tiba saja mendadak rabun, tidak bisa melihat atau pandangannya double. Jadi melihat satu benda seperti jadi dua gitu ya. Itu R. Terus kemudian S itu sakit kepala hebat gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada sakit kepala hebat yang muncul gitu kan, ada juga S-nya itu juga bisa berarti keseimbangan ya. Emang adanya kegangguan keseimbangan, tiba-tiba kok berdiri tiba-tiba terhuyung-huyung gitu kan, jatuh gitu tanpa ada gejala sebelumnya, itu bisa mengindikasikan ke arah penyakit stroke. Nah, jadi itu ya, segera ke RS gitu. Sesenyum, kegerak, bicara, kebas, R-nya rabun, S-nya itu sakit kepala atau tadi gangguan keseimbangan gitu. Segera ke RS itu cukup ketika kita mendapati salah satu saja dari gejala ini, jangan tunda lagi, harus dibawa ke rumah sakit ya. Tidak perlu kemudian banyak hoax yang terjadi di masyarakat, harus tusuk jarinya dengan jarum dan sebagainya, atau harus diapakan dulu, atau bahkan ketika terjadi keluhan seperti ini, seringkali yang terjadi itu keluarga pasien itu harus rembukan dulu keluarga, harus kumpul keluarga dulu, menentukan apakah pasien harus dibawa ke rumah sakit atau dilihat dulu di rumah gitu. Itu yang seringkali menunda kedatangan pasien ke rumah sakit, yang itu akan membuat stroke-nya akan lebih berbahaya, akan menunda pengobatan yang memungkinkan pasien untuk bisa pulih lebih cepat gitu ya. Jadi ketika menemukan salah satu gejala tadi, segera ke rumah sakit, segera ke RS gitu ya, tidak perlu menunda lagi. Nah, itu gejala-gejala stroke. Sekarang kita akan membahas apa sih yang menyebabkan stroke, apa sih faktor risiko stroke, apa yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit stroke. Nah, nanti kita lihat di sini di slide, teman-teman bisa lihat, ini saya ambil dari detik.com ya. Ada penyebab-penyebab stroke itu apa saja. Memang terbagi menjadi dua. Ada penyebab-penyebab yang kita bisa kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol gitu. Ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah gitu. Nah, kita ke yang tidak bisa kita ubah atau kita kontrol dulu, seperti umur, yang semakin tua itu akan semakin berisiko, jenis kelamin di mana laki-laki lebih rentan, kemudian ada ras, ada genetik atau riwayat keluarga yang menderita penyakit stroke, itu memang meningkatkan risiko terjadinya penyakit stroke. Ini hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi ada penyebab-penyebab stroke yang bisa kita ubah gitu. Ya, ini yang menjadi titik concern kita utamanya. Kita fokus pada hal-hal yang memang kita bisa kendalikan, kita bisa ubah. Apa saja itu? Contoh stres. Nah, stres itu memicu stroke, kemudian juga diabetes itu bisa memicu stroke juga, hipertensi, terus kemudian kegemukan, obesitas ini ya, terus kemudian merokok juga, alkohol juga bisa gitu, dan masih banyak lagi hal-hal yang menyebabkan stroke. Intinya gaya hidup yang tidak sehat tadi yang menyebabkan seseorang lebih rentan, lebih berisiko untuk terkena penyakit stroke. Nah, oke, terus kemudian setelah mengetahui apa itu stroke, apa jenisnya, apa gejalanya, kemudian apa penyebabnya, kemudian kita fokus pada upaya pencegahannya ya. Kita ini yang relatif masih muda gitu, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit stroke gitu, agar kita bisa sehat sampai usia tua nanti gitu. Yang penting menurut saya yaitu start with why gitu. Kita mulai dengan mengapa gitu. Mengapa sih kita penting untuk segera mengubah gaya hidup kita, mengubah kebiasaan hidup kita agar menjadi lebih sehat. Nah, saya sedikit merunung ya, saya melihat banyak pasien-pasien saya yang terkena stroke itu, ya saya sendiri merasa sedih ya. Banyak dari pasien-pasien saya itu yang kemudian menjadi tidak berdaya, menjadi seolah-olah tidak berguna gara-gara sakit stroke-nya. Rata-rata kan memang kebanyakan orang tua ya. Orang tua kemudian kena stroke, lumpuh separuh, dia tidak bisa jalan, tidak bisa melakukan kebutuhan hariannya, makan, mandi, terus kemudian buang air besar dan buang air kecil, itu semua harus dibantu. Dan itu saya lihat dari raut wajah pasien itu menyedihkan sekali gitu. Bukan hanya tentang apa yang beliau alami, tapi juga tentang betapa saya ini sekarang menjadi beban untuk keluarga gitu ya. Banyak kasus-kasus yang kemudian saya temui, pasien orang tua
itu kemudian ya karena tidak bisa ngapa-ngapain lagi, harus semuanya serba dibantu, jadi ya kemudian istrinya sangat kerepotan, anak-anaknya yang dari luar kota bekerja terpaksa harus kemudian berhenti bekerja untuk kemudian merawat ayah atau ibunya yang terkena stroke gitu. Yang mana memang kalau dari sisi anak itu memang bagus, tapi yang menyedihkan kan dari sisi orang tua. Ya orang tua mana sih yang kemudian pengen dirinya menjadi beban untuk anaknya gitu kan, pasti tidak ada gitu. Nah kejadian seperti ini membuat saya kemudian bertekad ya, saya harus menjalani gaya hidup yang lebih sehat, saya harus berikhtiar seoptimal mungkin untuk menjaga kesehatan saya, agar kelak ketika saya tua, saya tidak merepotkan anak-anak saya. Ketika saya nanti sudah lansia gitu ya, saya bisa mandiri, saya bisa mengerjakan semua kebutuhan saya sendiri, bahkan saya juga masih menghasilkan karya, juga bisa mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri tanpa perlu merepotkan anak-anak saya nantinya gitu. Karena itu menurut saya adalah salah satu bentuk cinta orang tua pada anak-anaknya gitu ya. Nah di sini di slide juga teman-teman bisa melihat ya, saya merenung bahwa selama ini banyak sekali orang tua yang berkata rela berbuat apa saja demi anaknya gitu, tetapi sedikit sekali yang sungguh-sungguh menjaga diri dan menjalani gaya hidup sehat agar kelak tidak menyusahkan sang anak gitu ya. Jadi perenungan saya seperti itu. Jadi kenapa anak-anak muda, orang-orang yang usianya masih muda gitu kan, usia 20 tahun, 30 tahun, mungkin 40 tahun gitu, sudah harus segera memperbaiki gaya hidupnya ya karena ini gitu. Kita pengen masa tua kita berkualitas, hidup kita berkualitas sampai tua, mandiri, kita bisa tetap berkarya, bisa tetap bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita tidak merepotkan orang lain, kita tidak merepotkan anak-anak kita, yaitu salah satu caranya, salah satu bagian ikhtiarnya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Jangan sampai kita terkena penyakit stroke di usia tua atau penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit-penyakit tidak menular lain, penyakit-penyakit degeneratif lain yang membuat kita kemudian tidak bisa mandiri, membuat kita merepotkan orang lain. Nah itu why-nya gitu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh untuk menerapkan gaya hidup sehat gitu. Nah kalau why-nya sudah dapat, kenapanya sudah dapat, itu insya Allah how-nya, bagaimana menerapkan gaya hidup sehatnya itu akan lebih mudah gitu. Nah ini nanti kemudian kita akan bahas lebih lanjut. Temukan why teman-teman juga gitu. Itu why saya, itu alasan saya kenapa saya kemudian juga setelah praktek menjadi dokter spesialis saraf, kemudian saya juga lebih tergerak gitu untuk benar-benar serius memperbaiki gaya hidup saya lebih sehat. Ya salah satu why utamanya adalah tadi, agar tidak menjadi beban untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya di masa tua saya nanti gitu ya. Nah kemudian setelah why-nya ketemu, sekarang kita how ya, bagaimana kita mencegah stroke. Jangan sampai kita terkena stroke baik di usia muda maupun di usia tua gitu. Nah intinya how-nya itu adalah fix your lifestyle atau perbaiki gaya hidupmu, ubah jadi gaya hidup yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih baik gitu, gaya hidup yang kemudian bisa menjauhkan diri dari berbagai macam risiko-risiko terjadinya stroke atau penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Gitu. Karena sebenarnya dengan memperbaiki gaya hidup sehat ini tidak hanya menghindarkan kita dari stroke saja, tapi juga menghindarkan diri kita dari banyak penyakit-penyakit yang lain, penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, diabetes, dan sebagainya. Karena ya tadi gaya hidup sehat mencegah berbagai macam penyakit, salah satunya stroke yang kita bahas ini ya. Nah, apa sih sebenarnya healthy lifestyle itu? Nah, healthy lifestyle itu kalau saya buat diagramnya, teman-teman bisa lihat di slide ya. Yang paling penting adalah healthy mindset gitu, atau pola pikir yang sehat. Pola pikir yang sehat ini kalau kita bayangkan sebuah bangunan gaya hidup yang sehat, healthy mindset ini adalah pondasinya, adalah hal terpentingnya. Kalau nggak ada pondasi, nggak mungkin gedung itu bisa berdiri, nggak mungkin sebuah rumah itu bisa terbangun dengan baik gitu. Jadi healthy mindset itu yang utama. Nah kemudian setelah healthy mindset ada active lifestyle gitu. Jadi gaya hidup yang aktif, olahraga, terus kemudian selain olahraga juga ada kegiatan-kegiatan lain yang aktif ya, bukan rebahan doang ya, seperti sekarang lagi banyak disinggung soal generasi rebahan, kaum rebahan gitu ya. Jadi aktif lifestyle itu penting sekali. Yang kemudian selanjutnya
adalah healthy eating habit atau kemudian pola makan yang sehat gitu. Nah, yang selanjutnya adalah healthy social life gitu atau kehidupan sosial yang sehat gitu. Karena sebagai makhluk sosial itu otomatis bagaimana kondisi sosial kita itu jelas akan berpengaruh. Sehat atau enggaknya kehidupan sosial kita akan berpengaruh pada kesehatan kita secara utuh gitu. Nah, yang terakhir adalah healthy sleep gitu atau pola tidur yang sehat. Ini sepertinya terlihat remeh tapi ternyata penting sekali untuk kualitas kehidupan kita. Nah, ada 5 poin penting dari healthy lifestyle tadi. Ini nanti pembahasannya akan sangat panjang sekali. Nanti insya Allah akan ada video-video selanjutnya yang membahas detail masing-masing poin dari healthy lifestyle tadi. Oke, segini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini ada giveaway ya. Nah, dari video ini, giveaway-nya berupa buku. Ini bukunya. Bukunya judulnya Blog Dokter ya, dari Dr. Made Wirawan gitu. Ini akan saya berikan pada salah satu teman yang beruntung. Syaratnya cukup komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, nanti kita akan pilih satu teman yang beruntung untuk saya kirimkan buku ini gratis untuk teman-teman.